Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara membuat rem cakram depan empuk, enak dan nyaman dipakai untuk ngerem. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Banyak sekali keluhan konsumen, Mas mekanik, motor saya kok remnya nggak pakem, remnya keras, remnya nggak empuk, remnya nggak enak buat ngerem. Nah, jadi nggak nyaman teman-teman. Nah, coba siapa teman-teman yang kemungkinan pernah mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman itu pada saat dipakai buat ngerem, itu handle-nya ya, handle remnya berasa nggak nyaman, keras, dan terkadang grek gitu suaranya ya. Nah, di sini mudah-mudahan tutorial dari Mekanik Bengkel bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, di sini banyak keluhan konsumennya nih, kalau kita lagi pakai motor dan kita lakukan pengereman, di sini di tangan ya, maksudnya berasa grek, terus kayak magel, terus kayak keras gitu ya. Jadi kayak seakan yang enak kan empuk nih teman-teman, set. Nah, waktu kita tarik handle remnya ini ya, banyak nih masalah-masalah yang keras. Nah, kalau seperti ini, motor itu jadi nggak nyaman dipakai buat ngerem pada saat kita tarik handle remnya nih. Grek, berasa krek gitu, terus magel, terus keras ya. Nah, di sini Mekanik Bengkel akan berikan tutorialnya cara membuat rem depan cakram ya, handle-nya menjadi empuk, enak dan nyaman dipakai buat ngerem. Oke, di sini kemungkinan berlaku untuk semua motor ya, karena semua motor sekarang sudah memakai rem cakram. Oke, langsung saja. Nah, langkah pertama kita cek terlebih dahulu roda depannya ya. Nah, di sini nanti akan Mekanik Bengkel buat handle rem pada motor ini enak dan nyaman kembali dipakai buat ngerem, empuk ya, dengan menggunakan saya siapkan oli dan cleaner. Nanti teman-teman bisa melihat ya langkah-langkahnya, cara-caranya ya. Karena di sini walaupun masalah sepele, rem itu penting sebagai safety. Sekencang-kencang apapun kita naik motor, pasti rem yang diutamakan, keselamatan yang diutamakan. Oke, saya gunakan cleaner sebagai pembersih. Terserah teman-teman menggunakan cleaner apa aja. Ini cuma sebagai pembantu aja ya. Dan saya siapkan oli. Langkah pertama, kita cek rodanya dulu ya teman-teman ya. Putaran roda itu lancar atau tidak, terjadi seret atau tidak. Di sini saya gunakan ganjal dulu ya teman-teman ya, supaya kita lebih enak dalam ngecek. Nah, perhatikan teman-teman, pada motor ini sebenarnya rodanya itu lancar teman-teman ya. Ke depannya lancar, ke belakangnya juga lancar. Banyak sekali roda depan pada motor teman-teman dan motor konsumen-konsumen itu, roda depannya itu seret, ke depan seret, ke belakang seret. Ada yang ke depannya lancar, ke belakangnya seret. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi pada motor ini, roda depannya lancar, berarti tidak ada atau tidak terjadi penggencetan piston pada kaliper. Nah, di bawah itu namanya kaliper. Ini kalipernya teman-teman ya. Jadi dengan lancarnya roda ke depan dan ke belakang, ini menandakan pada sistem kerja piston yang ada di kalipernya itu aman. Nah, di sini permasalahannya
cuman pada seal master rem depannya teman-teman ya, seal master rem depannya. Nah itu yang membuat motor ini menjadi remnya itu, handle remnya pada saat kita lakukan penarikan handle rem menjadi keras, nggak empuk, nggak nyaman, dan terkadang berasa grek 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 grek. Pasti teman-teman yang punya motor merasakan pada saat motor teman-teman itu ditarik handle rem depannya itu berasa grek 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 grek, magel juga. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Roda sudah kita cek. Lalu langkah kedua, kita buka mur atau baut pembuangan yang ada di kaliper teman-teman. Setelah baut atau mur pembuangan minyak rem ini ya, itu sudah terbuka, lalu kita pencet handle remnya. Itu untuk membuat efek minyak rem itu keluar. Nah, di sini sebenarnya masalahnya cuman pada seal master remnya, yang kemungkinan seal masternya itu kan di dalam seal master rem itu ada karet. Nah, itu namanya seal master rem. Nah, kemungkinan seal master rem yang ada pada motor yang keluhannya motor itu gret 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 gret, magel, nggak nyaman, itu karena master remnya, sealnya itu, seal master remnya sudah keras teman-teman, jadi magel. Nah itu nanti yang akan mekanik bengkel buat kembali menjadi empuk lagi dan nyaman. Karet sealnya, seal master remnya, satu kemungkinan kotor, kedua karena panas jadi karetnya itu keras, nah menyebabkan magel. Oke, langkah berikutnya nanti teman-teman, tapi sebelumnya mekanik bengkel maaf ya karena saya pengambilan videonya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu terlihat semua ya, dan teman-teman nggak bingung ya, karena kalau misalkan ada yang megangin kameranya, saya menggunakan handphone teman-teman ya. Nah di sini kalau ada megangin enak, jadi bisa fokus. Tetapi karena di sini jaraknya agak jauh, nah di sini mungkin nggak begitu terlihat jelas ya, karena memang sedikit jarak jauh ya. Nah langkah kedua, kita akan kendorkan baut atau mur pembuangan minyak remnya. Nah itu satu fungsinya untuk membuang angin-angin palsu yang ada di dalam selang ya. Nah makanya kalau kita mencari keokean rem itu biasanya ada angin-angin palsu blebek 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 di atas ya. Nah itu harus kita buang. Tetapi karena di sini aman dan lancar roda depannya, masalahnya cuman ada pada sealnya saja yang keras, karetnya yang ada di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita akan buka si baut atau mur pembuangan minyak remnya menggunakan kunci ring atau pas ya, 8 nih teman-teman. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Nah kita buka, sembari kita melakukan pembukaan pada mur pembuangan minyak remnya, sambil kita tekan ya teman-teman ya, artinya sambil kita rem, kita tekan handle-nya supaya apa? Supaya minyak rem itu keluar dari ini. Kita buka dulu baut karetnya ya, karet pelindung murnya, lalu kita buka, kendorkan ke arah kiri ke bawah berarti teman-teman ya. Nanti seiring dengan terbukanya mur pembuangan minyak rem ini, kita pencet handle remnya supaya membuat minyak remnya keluar. Nah perhatikan teman-teman, minyak remnya sudah keluar ya. Kita lakukan beberapa kali kokangan ya. Nah seperti itu ya. Tuh di situ sangat kotor teman-teman ya. Kalau perlu kita buat beberapa kali. Nah di sini udah langsung ngempos nih teman-teman ya. Sudah langsung ngempos nih, perhatikan. Nah itu, ini motor remnya itu terlihat ya teman-teman, tadi minyak remnya keluar ya. Ini langsung ngempos. Nah ini kemungkinan terjadi juga banyak angin-angin palsu yang ada pada selangnya nih teman-teman. Oke, kita akan buka dulu. Nah ini langsung ngelos nih teman-teman, si handle remnya langsung ngempos nih. Perhatikan teman-teman, langsung ngempos nih. Tuh ya, udah nggak ada rem lagi nih. Nah kita buka dulu di bagian penutup
master remnya ya. Nah, ini namanya master rem, wadah sebagai minyak rem. Kita buka dulu, sekaligus cek minyak remnya ada atau tidak. Nah, sebenarnya sampai langkah ini kita sudah bisa membuat handle remnya itu empuk, teman-teman. Nah, ini caranya begini aslinya ya. Karena di sini mekanik bengkel sekaligus tutorialkan cara mengeluarkan minyak remnya seperti itu. Kemungkinan ini minyak remnya masih ada sih sebenarnya. Tuh ya, minyak remnya masih ada, terlihat teman-teman. Minyak remnya masih ada. Nah, sekarang sebentar mekanik bengkel ambil ini dulu, minyak rem cadangan ya. Nah, walaupun masih ada, ini terjadi pengemposan juga teman-teman pada sistem rem cakram depan motor ini. Oke, sebentar teman-teman. Nah, oke, saya ambil. Nah, minyak remnya ya. Walaupun di sini masih ada, sampai langkah di sini kita sudah bisa membuat handle rem ini menjadi empuk. Nah, caranya begini. Karena yang tadi kita sudah keluarkan oli-oli yang kotor sama membuang oli palsunya. Ya, teman-teman ya. Oh, kok oli palsu apa namanya? Udara palsu, angin palsu ya. Nah, di sini tadi kan saya sudah bilang sudah menyiapkan cleaner. Ya nih. Nah, teman-teman di sini ada karet ya. Di dalam master ini ada seal master rem namanya ya. Seal master rem cakram depan. Nah, kita posisi dengan masih menahan handle rem ini. Nah, ini kan saya lepas nih. Nah, posisi kita tekan, kita tarik handle remnya, kita semprot di bagian seal masternya itu teman-teman, untuk membuat satu efek bersih ya. Nah, tar dulu, ini karena olinya masih banyak, saya buang dulu teman-teman ya. Sorry teman-teman, sedikit agak lama, nggak apa-apa ya. Di sini banyak sekali nih oli palsunya nih, udara palsunya maksud saya ya. Sebentar teman-teman. Kita cek. Oh, minyak remnya habis. Ya, sudah habis nih teman-teman minyak remnya. Karena di sini kita akan sekaligus servis ya. Sebenarnya sampai fase ini kita sudah bisa membuat handle rem nyaman, karena di sini saya menemukan pengemposan pada sistem kerja sealnya otomatis, jadi saya menservis juga ya. Ini minyak remnya udah habis nih. Nah, kita isi secukupnya. Nah, gitu ya. Kita tekan-tekan lagi si handle remnya untuk membuat masuk minyak remnya dulu ya. Nah, teman-teman kalau mau ngelihat, pasti di sini ada blebok-blebok gitu. Ya. Sebentar, teman-teman. Nah, oke. Nah, saya cari dulu ya. Sebenarnya sampai fase ini kita sudah bisa untuk melakukan penyemprotan untuk membuat efek. Nah, teman-teman kalau mau ngelihat udara palsunya di sini, kameranya terlihat nggak teman-teman ya? Duh, sedikit sorry teman-teman karena saya nggak ada teman ya. Nah, kita handle remnya. Nah, nanti kalau ada oli palsu di sini, nah itu belembung teman-teman tuh, perhatikan. Sebentar, ini namakan oli palsu, kita harus buang ya. Nih, oli palsu, kok oli palsu mulu sih ya teman-teman, udara palsu. Nah, ini udah langsung tuh blebek-blebek ya. Udara palsu. Nah, ini udara palsu itu disebabkan karena apa? Panas. Panas pada saat pengereman. Nah, ini udah dapat lagi remnya ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan lagi si remnya. Apa namanya? Aduh, sorry teman-teman, sedikit agak nggak lancar ya. Kita akan buang lagi dari bawah ya. Kita akan kuras lagi dulu untuk menghindarkan angin-angin masih ada nih teman-teman. Kita keluarkan dulu ya minyak remnya. Nah, ini teman-teman, hitam sekali tuh di bawah ya. Nah, ya teman-teman, oke. Sampai semuanya kena ya. Istilahnya minyak remnya masuk kembali. Nah, ini di sini teman-teman kalau mau melihat, itu minyak remnya banyak banget sekali keluar di bawah tuh. Terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini terjadi pengemposan juga. Ini motor jarak tempuh jauh nih, panas nih teman-teman ya. Tuh terlihat minyak-minyak remnya yang saya kuras ya, sekaligus mengeluarkan udara palsunya ya. Nah, oke, saya lanjutkan pengocokan lagi sampai bersih ya udara palsunya. Nah, tuh udah mulai terlihat sama ini
minyak shock yang baru ya, saya tuang merah warnanya ya, sudah masuk semua ya, ini alhamdulillah ya. Nah, tadi kita akan ini ya, tutorialnya membuat empuk. Nah, di sini handle remnya masih keras teman-teman, masih lunak dan gret gitu nih. Nah, ini kan masih udah dapet nih alhamdulillah remnya ya, jadi nggak sulit ya. Nah, kita tekan terlebih dahulu ke dalam sana. Nah, karena ini masih dapat rem, kita pentokkan sampai ke gripnya ya. Caranya begini, set. Nah, teman-teman masih dengan menahan handle remnya, kita semprot di bagian seal masternya menggunakan cleaner. Nah, ini untuk membuat efek bersih ya. Kali-kali pada seal master remnya ini ada putih-putih. Nah, biasanya banyak terjadi putih-putih karena kotor teman-teman, pemakaian ya. Nah, di sini saya semprot dulu untuk membuat bersih. Nah, setelah sudah, kita berikan oli teman-teman. Nah, oli ini untuk membuat efek lumas pada seal masternya. Setelah itu sudah bersih, kita semprot menggunakan cleaner. Setelah bersih, kita beri pelumas oli. Nah, jadi nanti seal master remnya itu akan kembali sedikit agak ada pelumasan teman-teman. Maka setelah di sini sudah, nah di sini udah tuh enak teman-teman ya. Maka udah nggak terjadi magel lagi. Nah gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini udah empuk nih teman-teman, udah nyaman nih, nggak terjadi lunak, nggak terjadi gret dan sudah nyaman untuk ngerem. Nah teman-teman, nah begitu ya caranya ya. Nah di sini minyak remnya habis lagi, saya isi ya karena sekaligus servis nih, jadinya saya servis nih ya. Saya isi lagi. Nah oke teman-teman, kita kocok lagi sampai masuk kembali ya. Nah tuh keluar gelembung kan. Nah tuh. Nah, oke teman-teman, kita tuang dari bawah sedikit, kita buka ininya, baut pembuangan minyak remnya. Nah sampai di sini sudah cukup ya. Nah di sini tuh udah lunak teman-teman, udah nggak gret tuh, udah nyaman ya. Nah disinilah yang mekanik bengkel tutorial kan endingnya aslinya teman-teman, karena di sini terjadi masalah pada itunya pengemposan, akhirnya saya servis sekalian, saya servis sekaligus. Nah ini alhamdulillah teman-teman, sistem kerja remnya, handle-nya ini udah empuk nih tuh. Saya jamin teman-teman nggak terjadi gret. Nah ini udah enteng nih tuh, udah nyaman sekali teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita tutup kembali ya. Sebentar teman-teman ya, saya akan bersihkan, saya akan cek bagian bawahnya dulu, saya akan kencangkan ya di bawah ya. Nah oke, saya kencangkan buat torsi aja. Nah sampai fase sini sepertinya sudah cukup teman-teman, sampai fase sini sudah cukup. Dan minyak remnya juga sebenarnya udah cukup juga. Kita tutup kembali, kita tutup terlebih dahulu teman-teman ya si master remnya. Nah jangan lupa teman-teman ada karetnya ya. Sebentar teman-teman, saya tambah sedikit ya supaya kapasitas minyak remnya nggak terjadi pengurangan, sedikit aja nih, udah cukup sebenarnya. Sebentar teman-teman ya. Oke. Nah cukup ya tuh minyak remnya, sampai garis batas saja atas ya. Nah sampai situ kita tutup kembali. Nah master remnya susunannya seperti ini ya. Nah ini sealnya, di atas ada penutup kayak plastik ya, kita pasang pelan-pelan, kita presisikan. Nah gitu ya. Nah setelah itu kita pasang penutup utamanya. Nah di sini langsung kita baut aja kencang ya, karena sudah selesai ya. Dan saya jamin ini teman-teman sudah empuk, enak dan nyaman kembali buat ngerem. Saya jamin teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, pada suatu saat boleh, kalau misalkan motor teman-teman sistem kerja rem cakramnya itu ada masalah, magel, nggak pakem, terus berasa gret pada saat kita lakukan penarikan handle rem. Nah nih udah saya jamin mantap nih teman-teman ya. Nah empuk ya, saya jamin. Nah setelah sudah di atas sudah ya, sudah selesai ya,
kita kencangkan baut pembuangan yang tadi di bawah. Ya, tuh. Perhatikan teman-teman tuh. Saya kuras minyak remnya sangat banyak keluarnya ya. Nah, sekarang kita kencangkan ya ke kanan ya. Nah, setelah sudah, kita tutup kembali dan pengerjaan selesai. Oke teman-teman, mohon maaf kalau terlalu lama ya. Itulah tutorial cara untuk membuat rem cakram depan empuk, enak dan nyaman dipakai untuk ngerem. Oke, kita cek roda lancar kembali dan semuanya oke ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.